langsung aja. Jadi apa guna dewan itu? Dewan juga mesti harus harus berpikir ke situ ya kan? Ya, dewan ini kan kadang tidak sampai pemikirannya ke situ. Gawat. Iya, kenapa? Orang tuh tidak sadar bahasanya mereka itu wakil dan kita ketuanya gitu. Iya. Wakil itu ya harus membantu ketua kan. Pada saat itu sama rekan Nazli Aulia yang pada saat itu cukup kuat, mempunyai peran penting di dalam aksi kemarin dan dia tidak sedikit pun terjerat hukum. Oh, dan kebalanan nih? Iya, itu lagi. Orang nomor 1 di Batubara kan di PLT kan gitu kan. Iya, habis masa tugas. Habis masa tugas gitu. Tapi masih banyak lagi kekurangan yang belum dicapai gitu. Masih banyak lagi kekurangan baik dari lini ekonomi, lini transportasi dan segala macam. Itu masih banyak kurang dan masih banyak perlu diperbaiki. Atau aku mau bilang kan begini, karena masih banyak kekurangan, kita pilih supaya 2 kali bisa selesai tugas. Cuman ini. Cuman ini. Tidak, maksudnya kekurangan-kekurangan boleh aja apa-apa. Kekurangan-kekurangan yang seperti ini, inilah kita peran sebagai pemuda dan mahasiswa tadi supaya diperbaiki. Supaya kita mengingatkan gitu. Kita ingatkan lagi pemerintah itu bahwasanya ini masih banyak kekurangan gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Dinda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Untuk Bang Ucok yang saat ini nampaknya selalu bergerilya ini. Iya kan? Iya. Bergerilya dari bidang politik maupun keorganisasian. Lengkap lah ya. Lengkap. Ya. Luar biasa. Ini Bung Rizky ya? Iya. Bung Rizky yang luar biasa kemarin sempat dikenal saat demonstrasi Omnibus Law ya? Iya. Itu berapa bulan yang lalu itu? Lebih tepatnya itu kurang dari 2 tahun, tapi lebih pasnya itu 1 tahun 11 bulan. Karena pada saat itu tanggal 12 Oktober, 12 bulan 10 tahun 2020. Iya. Berarti kita akan ulang tahun ini ya? Iya. Aduh, sempat masuk ya Bung ya? Bisa dikatakan begitu, alhamdulillah. Berapa bulan? Diponis 8 bulan menjalani 7 bulan 10 hari. Masih mahasiswa waktu itu? Alhamdulillah udah selesai. Karena baru selesai ya? Iya, karena hari Jumatnya wisuda, hari Minggunya langsung ditangkap. Oh, tangkap. Langsung ditangkap. Bukan demo. Kalau masih masa demonya itu masih kuliah. Nggak jerah, Bung? Nggak jerah? Kalau sampai saat ini saya katakan untuk apa jerah? Wah, iya. Tapi nggak boleh Bung bilang gitu. Hari ini kita lihat Batubara yang dulunya dilahirkan dari rahim para demonstran itu, sehingga jadilah Kabupaten Batubara ya. Dengan beratus-ratus kali berdemonstrasi, dipukuli masuk penjara, berdarah-darah, ada yang pecah sampai kepalanya sampai 25 jahitan itu Bung Paryono. Ya. Toh besoknya Paryono masih terkapar, besoknya kami demo lagi gitu. Artinya semangat untuk kemajuan atau mengkritisi pada saat itu luar biasa. Tapi kami memandang mungkin rakyat Batubara, saya juga kadang-kadang melihat, wah kasihan juga ini gitu. Lepas dari Omnibus Law Batubara, satu pun tidak ada yang namanya orang-orang hebat itu yang mengakui sebagai diri mahasiswa, kemudian orang-orang menganggap dirinya kritisi ya, nggak boleh aneh nih bagi orang yang menganggap dirinya kritis. Tapi kalau enggak ya udah diam aja di situ. Tidak ada yang keluar sarang selepas penangkapan kasus Omnibus Law. Padahal ada kasus minyak goreng, hantu blau segala macam, itu di sekitaran Batubara, Asahan, Tebing Tinggi, Sergei, Deli Serdang, Simalungun, ya. Itu demo habis-habisan. Batubara diam, nyaman, mungkin mereka takut. Tapi kami berpersepsi ya, mungkin mereka takut atau gimana, sebenarnya Bung lebih jeli dalam menyikapi itu. Tapi sebelumnya Bung, gimana rupanya di dalam itu kemarin berapa orang ditangkap sehingga yang lain itu tidak berani keluar sarang setelah keluar? Kalau untuk ke situ Bung, ini sepertinya flashback begitu kan? Iya, mengingat dan mengulang kemarin lagi. Sebetulnya kalau kemarin itu yang ketangkap
di data itu 43 orang. Cuman yang dijadikan tersangka sampai pada saat itu 23 orang. Oh, termasuk Bung ya? Iya. Dan ditahan itu masih 18 orang. Oh. Dan 3 orang buronan. Iya. Gitu. Siapa Termasuk buronan? saya yang buronan itu saya sendiri yang pasti. Iya. Buronan. Saya sendiri, dia itu Adinda Arwan. Arwan, Iya, ya. Pak Gurawan. Ya, Dan ketiga itu Andi Lubis. Di Lubis, ya. Memang pada saat itu ketiga-tiga kami nih yang buronan, yang pertama itu ketangkap Bang Andi Lubis di Martubung, Medan. Ya, Setelah orang mana itu? Saya suka ya. enggak, Orang mana? Tanjung Tiram juga. Tanjung Tiram, oke. Lebih tepatnya rumahnya di Kampung Lalang, Tanjung Tiram. Ya. Dia itu baru si Arwan ketangkapnya di Aceh Singkil. Pas lagi saya dengar informasi pada saat itu lagi ngerjakan tugas, lagi nongkrong di kafe, dan langsung dibekuk gitu. Oh, luar biasa ya. Yang nangkap polisi kita? Polisi. Batubara? Iya. Luar biasa polisi Batubara untuk hal Berarti begitu ya. jaringannya itu sangat luar biasa kan? Iya, Karena memang isunya kemarin itu isu nasional gitu. Iya. Jadi sampai kemanapun dikejar orang itu. Entah nggak tahu seberapa parahnya mungkin aksi demo kemarin itu sampai dikejar sebegitunya begitu. Dan terakhir saya sendiri gitu. Kalau saya sendiri pada saat itu melarikan diri atau buronan, baru ketangkapnya itu setelah mereka bebas semua. Wah. Jadi di situ agak gimana gitu kan. Dalam arti setelah kawan-kawan yang kemarin bebas semua, 20 orang ini bebas semua dan tinggal saya sendiri. Kan 21 orang tadi saya katakan. Iya. Jadi 20 orang ini sudah ketangkap, sudah diponis dan sudah diadili dan sudah juga bebas. Oh. Barulah saya lebih tepatnya itu di tanggal 26. Berapa bulan mereka bebas itu? Ada yang diponis 2 bulan. 2 bulan. Ya. Ada yang diponis 7 bulan. Sesuai apa lah ya? Sesuai dengan undang-undang. Sesuai juga dengan apa yang mereka lakukan. Iya, apa yang mereka perbuat. Karena kemarin itu ada 4 pasal yang dikenakan sama kawan-kawan itu. Ada dari pasal karantina, provokator, perusak fasilitas umum, dan melawan aparatur negara. Iya. Gitu. Jadi sesuai dengan yang dikenakan sama orang itu. Dan saya sendiri, kalau cerita sama saya sendiri, agak sedikit tidak berkesinambungan, tidak sejalan begitu. Iya. Dari kawan-kawan itu ada dari 4 pasal yang disebutkan, ada yang terkena salah satu. Tapi kalau saya sendiri bukan pasal itu. Memang pada saat BAP, saya dikenakan pasal 4 pasal itu. Karantina, provokator, merusak fasilitas umum, lengkap dan lah bilang. lengkap. Tapi ketika naik di pengadilan, di kejaksaan, pasal saya itu naik ke 106. Apa itu pula? Pasal makar. Wah. Itu saya heran kan, kok bisa saya sendiri masuk ke pasal makar begitu. Jadi ada apa ini gitu? Iya. Apakah memang mau diperdalam sekali atau udah main-mainan begitu? Wah. Itu kan kita curiga gitu. Mana tahu memang Iya. betul-betul Bung mau makar cuma. Wah, kalau itu tidak sama sekali. Mana mungkin setingkat kabupaten itu bisa makar begitu. Iya. Sedangkan isu yang kita pakai adalah isu nasional. Yang menaruhkan pasal itu berarti goblok dong. Kita bisa Salah gitu katakan ya. begitu dan bisa juga tidak begitu. Iya. Karena kita heran kenapa dikatakan pasal makar gitu. Karena pasal makar itu adalah salah satu pasal yang ingin mengkudeta kepemimpinan. Iya. Sedangkan isu yang kita pakai adalah isu nasional. Iya. Dan kita melaksanakan itu masih di wilayah kabupaten, bukan wilayah nasional begitu. Iya. Jadi kalau pasal 106 pasal makar itu Tak saya pantas katakan lah ya. kurang pas Iya. gitu. Tapi pengadilan yang melakukan itu ya. Pengadilan mengaturkan itu. bukan. Entah ada apa permainan di antara pengadilan dan kepolisian, kita juga Nanti nggak lagi tahu. ya. Iya, nanti terungkap nanti. Kita nggak bisa menduga-duga juga kan gitu. Gimana kisahnya di dalam itu, Bung? Gimana perilaku mereka sehingga adik-adik yang lain atau kawan-kawan Bung yang lain, para aktivis lain itu sampai tidak berani terus untuk menyuarakan suara rakyat. Dulu begitu hebat ya kan, hari ini sampai detik ini, sampai detik ini. Kemarin mahasiswa HMI itu kalau nggak salah di Asahan masih demo ini soal BBM. Di sini keren, diam aja. Atau udah ada gimana? Adem ya. Atau udah gimana nanti diam-diam rupanya udah dapat bagian. Iya. Jadi sebelum itu, Bang, saya mau tadi kan sudah salam agama kan. Sekarang mau saya ucapkan salam aktivis, salam pergerakan. Hidup mahasiswa,
hidup pemuda dan hidup rakyat Indonesia. Ah. Dan saya sangat miris, semiris-mirisnya begitu. Sampai saat ini, lebih kurang 2 tahun, suara itu, salam itu, tidak terlantangkan di depan para pejabat-pejabat Kabupaten Batubara. Begitu saya katakan, sangat miris. Kenapa saya katakan sangat miris? Karena terbukti sampai sekarang, para pejabat kita ini, pemimpin kita ini, duduk ayem, duduk aman, tenang, legowo, dengan tidak adanya pergerakan di Kabupaten Batubara ini. Memang sih, kemarin ada apa, Bu? ya kembali ke situ, karena aktivis ini, pergerakan ini kan tergolong jadi 2. Pragmatis dan akademis begitu. Memang setelah saya bebas lebih kurang 2 bulan ini, lebih tepatnya itu 70 hari. 56 hari. 56 hari. Baru bebas 56. Baru bebas, saya hitung itu. Memang ada beberapa di lapangan, semenjak bebas saya Berapa juga bulan kena kemarin, Bu? 8 bulan. 8, ya. 7 bulan 10 hari menjalani. Ada dapat 20 hari itu remisi kita. Jadi ada beberapa yang dilihat memang memang sudah dilontarkan surat aksi, tapi di belakang itu ternyata duduk kembali begitu. Ada yang memang sudah aksi, setelah aksi diam kembali begitu. Kita nggak tahu ada apa gitu. Memang kita di sini tidak juga munafik gitu. Pasti semua itu mempunyai kepentingan gitu. Baik kepentingan diri sendiri, kepentingan hal banyak orang, masyarakat, maupun kepentingan hal-hal politik begitu. Tapi di balik kepentingan itu tetap kita kembalikan sama kepentingan masyarakat gitu. Jangan sampai hal yang seperti itu jadi bahan tolak ukur sama aktivis kita ini gitu di Batubara. Tapi memang jujur, Bung, saya sangat miris. Kenapa? Dulu saya bermain di provinsi, pernah RUKUHP dan Pilpres hari itu. Setelah kawan-kawan kita ketangkap, setelah kawan-kawan kita diboyong ke kantor polisi, kita siap tampil lagi untuk aksi membebaskan kawan-kawan itu. Kemarin tuh kemarin ditangkap 43 orang, kita sudah buat flyer dengan masa saya itu melarikan diri, saya buat flyer untuk menggerakkan itu kembali supaya kawan-kawan bisa aksi dan membebaskan itu. Tapi hal itu tidak terjadi dikarenakan ketakutan gitu. Dan kemungkinan sampai saat ini kenapa aktivis-aktivis di Batubara itu, orang pergerakan di Batubara itu tidak berani melaksanakan aksi demonstran, turun ke jalan. Salah satunya itu ketakutan dikarenakan ketangkap, ketakutan dijemput di rumah. Kalau demonya untuk hal-hal yang baik, kemudian kita mengikuti prosedur, apa yang menjadi kekhawatiran? Ini kalau nggak di demo juga kepolisian akan sewenang-wenang gitu. Polisi itu kuat loh wewenang mereka di dalam bernegara ini cukup hebat. Contoh, nah butuh pengawasan, gitu. Mahasiswa lah salah satu bagian daripada pengawasan itu. Kalau kalian tidak bergerak, kekuasaan itu bisa menjadi sebuah tirani, sehingga segala keputusan-keputusan mereka sembrono gitu. Kan butuh pengawasan di sini. Kenapa itu tidak disadari mahasiswa Batubara sekarang? Pemerintahan ini juga nyaman-nyaman aja kalau menjalankan roda kepemerintahannya, kalau benar semua. Kalau tidak, ayo, siapa yang bagian daripada pengawasan itu? Mahasiswa loh. Iya, mahasiswa dan pemuda sebagai pengawas dan sebagai pengkritik yang paling pedas di kalangan pemerintah begitu. Jadi kembali yang seperti saya katakan tadi, memang mahasiswa dan pemuda saat ini berpikirnya ke situ sekarang. Lebih kalau aksi takut, gitu. Takutnya itu tadi, karena memang di dalam aksi itu mempunyai prosedur. 3 hari sebelum pelaksanaan kita harus melontarkan surat dan segala macam gitu. Izin tak izin nggak masalah izin tak izin gitu. Betul. Begitu juga dengan saya kemarin gitu. Saya udah lontarkan surat, tapi dikatakan ini tak boleh, ini tak boleh. Oh, ini isu nasional saya katakan. Sampai disuruh saya menandatangani surat pernyataan yang bermaterai segala macam gitu.
oleh pihak kepolisian. Untuk apa? Itu lagi. Hah. Sebetulnya kemarin itu kita hanya sekedar memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian untuk kita melaksanakan aksi, karena aksi itu udah dari isu nasional begitu. Tapi pihak kepolisian pada saat itu tidak memberikan izin. Akhirnya pihak kepolisian menahan kita. Oh, zaman siapa itu ya? Zaman Pak saya. Irwan ya? Iya, Pak Irwan, Kasat Intelnya Pak Irwan. Bukan, Pak Kapolres, Peri. Ya. Oh, Peri. Pak Peri. Peri. Pada saat itu Kasat Intelnya. Kasat Intel. Iya. Oh, yang sempat jadi Kasat Reskrim ya? Iya. Hari ini Dan hari ini di Kapolsek. Oh, jadi Kapolsek. Polsek Lebih 8 bagus Duku. lagi Iya. ya, jadi Kapolsek. Jadi ditahan. Kalau kalian ingin melaksanakan aksi nih, tanda tangan ini. Apabila terjadi kerusuhan, apabila terjadi chaos, apabila terjadi kerusakan dan segala macam, dirimulah yang bertanggung jawab begitu. Setelah saya pikir-pikir, selama saya aksi tak pernah ini ada gitu. Iya. Tapi akhirnya saya pikir pada saat itu sama rekan Nazli Aulia yang pada saat itu cukup kuat, mempunyai peran penting di dalam aksi kemarin dan dia tidak sedikit pun terjerat hukum. Oh, dan kebalanan nih? Iya, itu lagi. Dari mana? Itu kan pandangan saudara, sah-sah saja. Tapi dari mana pula dia saudara anggap mempunyai peran penting dalam pergerakan ini? Bagaimana ya, Bung? Kalau kita kembali flashback, pada saat itu sebetulnya saya melaksanakan aksinya itu cuma 4 organisasi yang ada di Kabupaten Batubara. Iya. Terusnya itu ada IPMBB, Imabara. IPMBB itu Abang Daroji, Imabara itu Nazli Aulia, ada kami Komunitas Aktivis Muda Indonesia itu ada rekan saya Amin, dan ada KPPU, Komunitas Pemuda Peduli Umat. Oh, pikir KPU sih. Pada saat itu cuma 4 organisasi gitu. Tapi ternyata rekan saya Nazli Aulia dari Imabara ini menggotong dan menggoyong saya itu, yuk kita bergerilya ke Kuala Tanjung, Indrapura, mengajak kawan-kawan kita yang berbasis buruh di sana gitu. Jadi saya pertama kali kenal sama si Arwan melalui dia, pertama kali kenal sama Bang Yonara, Bang Yusril, Bang Arif, dan Bang Tua dan segala macam. Melalui dia? Iya, melalui ini. Dan sampai di hari H pun ingin bergerak bersama dia lah saya gitu. Kesana kemari dan segala macam. Karena dia ikut peran penting di saat itu gitu. Tapi yang kita heran, kok ini demo dia ikut. Kita malam mau aksi, besoknya mau aksi, dan malam ini kita apa? Saya dijemput. Saya minta jemput di Tanjung Tiram. Kita kumpul di Kuala Tanjung. Saya, Abi Yuda, Nazli Aulia, rame di situ. Saya nginap di rumah Abi Yuda pada saat itu. Salah satu ketua umum Imabara di Urimal, Aceh kan gitu. Jadi semuanya dia ikut bergerak dan segala macam komunikasi. Segala surat pun pada saat itu dia yang buat. Wih. Iya. Tapi nggak tersentuh hukum sama sekali. Nggak tersentuh hukum. Malah saya heran 3 hari setelah aksi itu dia malah silaturahmi ke DPR. saya juga heran. Wih, ngeri nih orang gitu. Berarti backingnya kuat. Iya. Kita nggak tahu antara backing kuat dan ada lainnya yang di belakang begitu. Atau memang sengaja dia menjebak Bung nggak? Kalau situ sampai saat ini belum saya prediksi, iya. Tapi melihat keadaan itu begitu kuatnya peran beliau, namun bisa lepas, tidak tersentuh, tidak tersentuh sama sekali, berarti bisa jadi kaki tangan, enggak? Ya, nggak bisa kita bilang begitu juga, karena memang entah, saya lebih pendapatnya itu lebih ke pertama, deckingnya kuat. Gitu. Oh, mungkin decking Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sama-sama kita tahu ayahnya mempunyai peran penting juga kan di Batubara ini, di Mangrove itu gitu. Apa hubungan Mangrove dengan kepolisian? Ya mungkin mempunyai kedekatan tertentu. Iya. Jadi yang lain Bung, yang ketangkap itu? Iya banyak. Kayak Abi Yuda juga punya peran penting. Saya dapat informasi dijemput malam, di tengah malam, tapi paginya udah dilepaskan, kita nggak tahu. Dan informasi yang saya dapat memang dari Abi Yuda ini, malam saya dijemput itu ke Kuala Tanjung nginap, dia langsung ditelepon bikin ketua DPR, Pak Sapi'i. Karena pada saat itu saya dengar ada ikatan saudara mungkin. Dikatakannya, Dek, saya nggak bisa hadir ke acara kalian nanti, acara kalian besok, di teleponnya Abi Yuda. Jadi pas saya pun ada di situ gitu. Oh yaudah. Dan pada saat itu juga saya mengatakan kita harus jumpa ketua DPR. Dan informasi yang kita dapatkan setelah hari Senin kami itu tanggal 12 aksi, di tanggal 2 ya
di tanggal 13-nya hari Selasa, Ketua DPR, Kapolres dan Bupati mengadakan acara di RM 100 untuk sosialisasi itu masalah tentang Omnibus Law gitu. Iya. Jadi kenapa kita tak bisa dikunjunginya, tak bisa didatanginya? Kenapa di acara sana bisa gitu? Sedangkan aksi kita Mungkin ini kalian besar lebih gitu. penting daripada sana. Kan itu kan. Pasti skala prioritas dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Mungkin itu bukan prioritas. Padahal pada saat itu aksi kita itu bukan hanya dari pemuda. Iya. Kita goyang masyarakat ormas. Kita goyang nanti komunitas-komunitas kemarin itu dari Masuk Lema Barat tadi ya. Iya, dari mahasiswa, pemuda, masyarakat, termasuk komunitas Vespa, komunitas kereta-kereta juga gabung sama aksi kita semalam itu. Sampai 37 organisasi yang gabung sama kita. Kenapa tidak di situ dijumpai walaupun sebentar begitu? Betul. Ada apa begitu? Sampai ada salah satu organisasi pada saat itu cabut dari aliansi kita untuk gabung ke acara tanggal 13 itu. Begitu. Jadi itu saya heran kan. Sampai di BAP pun saya sebutkan orang-orang yang terlibat di situ gitu. Tak peduli polisi. Tak peduli. Jadi waktu saudara bilang nama Nazli Aulia ke pihak penyidik, apa kata mereka? Nggak ada, dia cuman diketik dan tidak dibahas. Siapa yang mengapa itu? Pada saat itu yang nge-BAP itu Pak Marbun langsung. Saya Pak Marbun termasuk ikut juga Pak Jimmy pada saat kemarin itu. Dari 27 pertanyaan mengikuti yang sebelum-sebelumnya dijadikan 37 pertanyaan. Dan di situ saya ceritakan semuanya alur. Nggak peduli orang tuh? Nggak peduli. Dan saya bilang kok sampai nggak tersentuh begitu. Iya. Jadi harapan dengan kepolisian yang baru ini pemimpin kita Pak Kapolres baru ini bagus. Dia tak perlu tampil-tampil saya lihat, tapi kerjanya jelas nyata. Harapannya kami sebagai mahasiswa dan pemuda itu ingin bersinergitas dan bekerja sama pihak kepolisian, baik itu di bidang kemasyarakatan, kepemudaan maupun di bidang demokrasi ini gitu. Dalam arti ketika kita ingin menunjukkan diri kita sebagai mahasiswa dan pemuda peduli terhadap pergerakan batubara lah khususnya gitu. Jangan di kekang atau jangan tak apalah tengok situ Bung. Iya. Mari aja jangan dibatas-batasi begitu. Karena takut nyata terjadi seperti yang kemarin gitu. Nah, sebetulnya kita ikut prosedur. Taulah sendiri kalau ada aksi yang melebihi dari 500 orang atau 1000 orang pasti ada masa-masa seludupan atau masa-masa pro dan kontra gitu. Itulah tugas polisi pula melihat itu ya. Iya. Dan kita juga tidak mau terjadi hal yang seperti itu gitu. Iyalah. Yang aksi kemarin itu kita udah tahu, 80%-nya kemarin itu memang sudah diberitahu baik dari segala sisi gitu. Udah dikasih tahu bahasanya itu kayak akan chaos gitu. Itu akan terjadi kerisuhan gitu. Yang bilang baik itu dari senioran yang di belakang, baik itu dari Kasat Intel sendiri gitu. Yang langsung menghubungi saya pada saat itu gitu. Maksudnya apa itu? Kok mereka udah tahu kian? Karena dikatakan pada saat itu aksimu ini sudah dipantau dan sudah ada yang ingin menduduki mencari panggung begitu. Ya, kenapa enggak mereka amankan itu orang-orang itu? Kok malah kalian yang diamankan? Ya, di situ kita kurang paham sampai saat ini, Bung gitu. Dan di video-video yang semalam dibuktikan masanya ada bukti pelemparan dan segala macam gitu. Ya kita nggak tahu itu orangnya. Langsung saudara apa? Peri yang nelpon ya? Bukan Peri, tapi siapa? ada salah satu Kasat Intel. Ya, bukan Kasat, salah satu anggota Intel gitu. Yang mengabari gitu. Memang pada saat itu saya katakan di luar kendali juga gitu. Yang ada saya dengar salah satu dari penggerak di Kuala Tanjung itu narik uang dari salah satu PT, ada yang apa. Padahal pada saat itu jujur saya sendiri pun mengeluarkan duit pada aksi itu gitu. Iya, dan jujur murni lah ya. Iya, murni. Dan pada saat itu memang saya bergeraknya itu ya karena memang dari hati gitu. Walaupun ada kepentingan pribadi, dalam arti kepentingan pribadi itu untuk masyarakat dan untuk diri sendiri, bukan dalam arti uang gitu. Iya. Tapi ada beberapa orang yang memanfaatkan itu gitu. Biasanya itu. Iya. Apalagi orang-orang yang punya nama, Iya. punya kuasa. Tapi yang nggak enaknya kita udah gabung di aliansi itu tidak mau cerita gitu. Oh ini ada nih gitu. Ini ada nih bantuan nasi bungkus gitu. Ini ada nih bantuan kotak aqua gitu. Pada saat itu kita koordinator aksi gitu. Dia makan sendiri aja. Iya. Bangsat Kita dia, bangsat pada dia. saat aksi kemarin ricuh, tiba-tiba seluruh
masa kumpul di lapangan. Tapi Bung ingat orang-orangnya itu kan? Wah, ingat kali. Ingat kali. Dan nama-namanya itu pun masih Dalam hati lah ya. terngiang di dalam hati ini kan gitu. Kita heran kan? Pengkhianat itu ya? Bukan pengkhianat lagi, Bukan di atas pengkhianat. di atas pengkhianat gitu. Pengkhianat bangsat itu. Kita heran, kok ada nih nasi bungkus gitu. Iya, iya, iya. Seluruh masa aksi kumpul di lapangan. Makan. 50, makan. Wih, Kok ada nih makan gitu. Pada saat aksi, pada saat konsolidasi kita nggak ada Nol aja. hal yang seperti itu gitu. Malah kita kebingungan mencari dana untuk tanda apa nih? Tanda masa gitu untuk Iya, pita, iya. untuk minuman dan segala macam gitu. Kita kesulitan itu. Tapi nyatanya sampai di lapangan pas saya berangkat ada yang ngasih sumbangan itu sampai 20 kotak aqua. Pas perjalanan gitu dari Kota Berarti Tanjung. simpati bisa jadi masalah Iya, simpati. Iya. Tapi yang herannya kita kenapa itu tidak sampai ke kita begitu. Sebagai kita koordinator aksi begitu kan. Semua itu kan harus tahu kita dari Iya, mana betul, datangnya betul, supaya maksudnya itu bukannya apa? Kita tahu itu supaya kita itu tidak diduduki, Iya, tidak diklaim, tidak Tunggangi oleh orang ditunggangi lain. gitu. Itu yang kita inginkan gitu. Kalau memang ada ya kita terima. Iya. Pasti kita terima, tapi supaya pemikiran-pemikiran yang buruk tentang aksi itu bisa terbantahkan begitu. Betul. Itu yang kita kecewakan itu. Pada saat itu setelah kejadian itu ya saya bersembunyi. Pada saat itu salah satunya di rumah LBH Ferrari. Habis dari situ duduk, sorenya baru saya berangkat balik ke kampung. Barulah saya ke sana Di kemarin. Rumah Damai? Iya, rumah Damai. Oh iya. Yang iya. di 50 ini juga gitu. Iya. Itu saya heran, dari mana datangnya ini semua gitu. Nasi bungkus, minuman berkotak-kotak, malah nasi bungkusnya itu melebihi dari masa, lebih dari 2000. Karena pada saat itu masanya itu lebih kurang 2000 gitu. Pada saat itu, belum lagi setelah ricu, belum lagi itu datang dari komunitas-komunitas kayak Vespa, komunitas kereta CBR dan segala macam komunitas-komunitas, banyak lagi yang datang. Di posko kami ini beratus orang Iya. kali lo kemari. Iya karena itu. Jadi Saya bingung, belum siapanya nih? belum Numpang banget ya, lapan bela bilang. Iya. belum lagi yang lain yang datang gitu. Iya, Tapi betul. nasi itu lebih dari itu gitu. Jadi Yang datang kemari orang, bukan makanan, orang numpang, menggila. Itu orang numpang. itu kita dari mana datangnya ini saya bilang. Kok nggak ada lapornya pada saat aksi maupun sebelum aksi gitu. Nah, itu kisah kemarin Bung ya. Hari ini mahasiswa Batubara seolah-olah nggak ada, Iya. kehilangan ruh sebagai mahasiswa sejati yang diketahui sepanjang kehidupan bernegara di Indonesia ini. Mahasiswa itu adalah tonggak atau selalu orang-orang yang mengawali di dalam menegakkan kebenaran untuk rakyat gitu. Ya. Nah, Penyambung lidah masyarakat. pasti penyambung lidah masyarakat. Nah, 2 tahun ini ya, itu kosong gitu. Apa pandangan Bung, kemudian apa harapan Bung gitu? Masa Batubara yang lahir dari orang-orang yang berjuang begitu heroik. Jangankan Asahan, Sumatera Utara, mungkin Indonesia juga mencatatkan salah satu pemekaran yang luar biasa itu adalah Batubara. Iya. Selain ada kemarin kalau nggak salah Polewali Mandar itu, kita berjuang bukan pembagian peta kekuasaan atau politik, tapi kita berjuang, rakyat itu berjuang benar-benar meminta supaya jangan ada lagi penindasan dilakukan oleh pemerintahan Asahan. Iya. Nah, sebab kita pada saat itu benar-benar tertinggal dari infrastruktur dan segala macam. Hari ini kan sudah bisa kita lihat. Sudah mantap. Mestinya anak-anak muda yang hari ini tampil di Batubara ini pastilah hasil produk yang dilahirkan oleh orang-orang tua kita yang pejuang-pejuang hero itu. Tapi malah ini ada dengar pula cerita si Polan bukan lagi pengkhianat di atas pengkhianat gitu. Masa mahasiswa sudah berkhianat itu? Saya rasa belum pantas mereka untuk cari uang kan. Masih cari nama baik atau apa. Kalau kami yang udah tua-tua ini, hampir 50 ini, ya mungkinlah cerita uang untuk mikirkan masa depan. Itu juga mesti ada hal-hal baik yang kita lakukan kan. Itu cuman itu. Kalau pandangan saat ini, Bang, untuk mahasiswa pemuda yang khususnya
aktivis dan orang pergerakan. Yang ngaku-ngaku itulah. Iya. Kalau kita katakan berkhianat, kita juga nggak bisa katakan seperti itu, karena dia pasti mempunyai kepentingan pribadi, baik itu kepentingan masalah kantongnya maupun masalah pandangan para politik ke dia gitu, para pemerintah gitu, mencari Meski nama. kumpulannya itu dihianatinya ya, Iya. tapi untuk kepentingan dia Iya, gitu. gitu. Iya, iya, Karena kan, iya, iya, iya. karena kan dari satu momen dia bisa mencari dua nama gitu. Waduh, aduh. Ya, di satu nama ke kita, dalam arti ke kelompoknya, dan satu nama itu ke orang di balik kelompok gitu. Bagus itu, Bung, yang gitu. Kalau seperti itu, saya katakan tak bisa dipakai orangnya itu. Belum lagi jadi pemimpin. Ya? Belum jadi pemimpin. Belum lagi jadi pemimpin. Iya, iya, iya. Tapi Baru sudah jadi mahasiswa, ya. tapi sudah mempunyai dua kepentingan. Iya, iya. Yang dua-duanya itu dihianatinya secara tidak langsung begitu. Benar, benar. Sebetulnya itu juga yang kita kecewa terhadap aktivis dan orang pergerakan sekarang gitu. Ketika mungkin imbasnya dari kemarin juga, orang tuh lebih mementingkan ya udahlah kita pragmatis saja gitu. Kita lontarkan surat, aksi dan segala macam. Ketika nanti diajak duduk dan segala macam, gitu. Ya udah kita terima. Waduh. Daripada kita aksi, malah kita nanti terjadi hal yang tidak diinginkan begitu. Ah, bukankah itu bagus, Bung? Kalau dikatakan sih bagus, lebih nampak, lebih menggugah dari hati masyarakat dan pemimpin yang saat ini gitu. Baik itu dari pemimpin nomor 1 maupun dari pihak-pihak yang lainnya lain gitu. Tapi para aktivis dan pergerak sekarang, dia lebih tidak mau mengambil resiko itu gitu. Dia lebih mau, ya udahlah pragmatis saja gitu. Itu yang saat ini kita kecewa gitu. jualan kepala orang namanya gitu ya. Iya. Itu yang kita kecewakan. Karena hal itu bukan sekali dua kali yang kita lihat gitu. Bukan dalam beberapa bulan atau beberapa hari yang saya lewati setelah saya terjun ke lapangan langsung, dan saya sudah lihat itu gitu. Saya sudah lihat itu. Beberapa kali menemani duduk Termasuk yang disebut-sebut tadi waktu mau main Omnibus Law tadi. Kalau pada saat ini orang itu, nama-nama orang itu sudah dikenal di kalangan dinas, di kalangan DPR gitu. Dikenal sebagai pengkhianat, pecundang. Dikenal sebagai orang yang menghantam, dikenal sebagai orang yang diajak kerjasama begitu. Maksudnya menghantam kawan sendiri. Iya. Gitu ya? Jadi istilahnya Iya, udah iya. dihantam gitu kan. Oh, udah disegani, udah ditakuti. Ya udah. Takutnya apa bajingan macam itu, Bung? Nggak usah Bung besar-besarkan itu, pengkhianat tetap aja pengkhianat itu, Bung. Sejarah batubara juga di zaman kami muda mencatatkan itu. Ada batubara yes, asahan yes, mana ada cerita itu kami bilang. Nah, itu sejarah kelam itu akhirnya terulang lagi nih Iya. di antara anak-anak muda yang tidak mempunyai integritas, di antara anak-anak muda kambing conge itu ya. Kambing conge. Saya beranggapan seperti Memang itu. sebetulnya saya berharap nih kita sebagai pemuda, mahasiswa, pemuda, ya untuk saat ini ayolah sama-sama kita kasih kejutan sama pemerintah ini. Dalam arti kejutan itu ya kita betul-betul ngembleng gitu. Iya, iya, iya. Apa yang memang kita butuhkan dari masyarakat ini ya kita sampaikan gitu. Baik dari infrastruktur, pembangunan dan segala macam, dari pihak ekonomi dan segala Kalau macam. ada gitu. salah, Ya. jalannya roda pemerintahan dibilangin. Iya, kan? dibilangin Iya, gitu. iya, iya. Bukan dibilangin bagilah kami duit, bukan gitu ya. Enggak. Apalagi ayo demo-demo nanti kau penjarakan gitu ya. Kan gitu ya. Kita kan sering lihatnya seperti itu. Iya, Oh. iya, iya. Lempar surat, Iya, iya. ketika udah ya diam ayam gitu. Dan jujur memang baru sampai saat ini saya bebas, bukan saya bebas sih, dari aksi kemarin baru satu pergerakan yang saya lihat yang kemarin itu, yaitu aksi dari pemuda nelayan masalah apa kemarin kan gitu. Jadi baru satu aksi itu, tapi dari aksi-aksi yang lain tidak ada gitu. Padahal hari ini ya. iya, sampai hari ini yang saat ini yang lagi boomingnya Viral, masalah BBM, masalah yang Bung bilang tadi minyak makan, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan terkhususnya di Kabupaten Batubara kan gitu. Dari isu nasional, isu Pemkab dan yang lainnya gitu. Apa tidak ada niat untuk memperbaiki hal ini, Bung, ke depan? Sejujurnya pasti ada. Ya, kenapa nggak dilakukan? Kalau sampai saat ini kita tidak lakukan itu, memang ada beberapa hal yang harus kita jaga gitu. Dalam arti ada kegiatan-kegiatan yang harus kita jaga dulu sampai akhirnya kegiatan itu tercapai, baru kita nanti
tunjukkan bahasanya itu kita masih ada gitu. Kita masih peduli dan kita masih mampu. Konsolidasi lah dulu. Iya. Iya. Pemerintahan, polisian dan sebagainya. Ini dilihat-lihat juga kalau mereka pula bicara untuk kepentingan orang banyak demi kebaikan, kenapa pula harus dibatas-batasi gitu. Ya. Seandainya kita pun menjadi pemimpin, tak ada orang yang mengawasi, tidak ada orang yang mengingatkan, pasti kita akan terlupa dan bisa-bisa selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Bersyukur kita seandainya ada orang-orang yang masih peduli untuk mengingatkan kita. Oke, lanjut, Bung. Ya, itu tadilah sampai pada saat ini memang bukan miris dan kecewa lagi gitu. Ya. Untuk hal yang seperti itu. Apalagi sama-sama kita ketahui bahasanya pemerintahan Kabupaten Batubara ini tidak lama lagi begitu. Ya. Karena sebentar lagi sama-sama kita ketahui orang nomor 1 di Batubara akan di PLT kan gitu kan. Iya, habis masa tugas. Habis masa tugas gitu. Tapi masih banyak lagi kekurangan yang belum dicapai gitu. Masih banyak lagi kekurangan-kekurangan baik dari lini ekonomi, lini transportasi dan segala macam. Itu masih banyak kurang dan masih banyak perlu diperbaiki. Atau dan, Bung mau bilang kan begini, karena masih banyak kekurangan kita pilih supaya 2 kali bisa selesai tugas. Cuman ini. Cuman ini. Tidak, maksudnya Mana? kekurangan-kekurangan boleh aja, nggak apa-apa. Kekurangan-kekurangan yang seperti ini, inilah kita peran sebagai pemuda dan mahasiswa tadi Supaya diperbaiki. supaya kita mengingatkan gitu. Kita ingatkan lagi pemerintah itu bahwasanya ini masih banyak kekurangan gitu. Perbaiki Ini dong, Pak. Perbaiki gitu. Ini masih banyak hal yang harus kita perbaiki gitu. Banyak hal yang harus kita lakukan begitu. Itu maksudnya gitu. Kalau masalah untuk ke depan itu kita belum ada gambaran. saya waktu itu tadi kan keren ini saya pikir rupanya ada titipan. Kalau untuk itu kita masih belum berpikiran gitu. Kalau Apalagi bagus nggak ada masalah ya. Iya. Tapi kalau nggak bagus ya siap-siap juga diganti. ya, tapi memang untuk saat ini saya yakin untuk infrastruktur beberapa hal memang sudah sangat bagus sih gitu. Jadi Iya. aku kominfo ini Bung ya. Iya. Jadi kominfo ya. Cara pemerintah. Ada beberapa memang sudah diperbaiki walaupun masih ada beberapa yang belum gitu. Ada kemajuan untuk di situ, tapi di lini yang lainnya masih ada kekurangan gitu. Tapi saran Bung sebagai orang juga pernah, saya sebagai orang yang pernah bergerak di bidang pergerakan khusus batubara aja lah ya. Mau dibilang orang tidak nggak bisa itu karena sejarah mencatat itu kan. Ayolah lakukan lagi pertemuan-pertemuan kecil dengan sahabat-sahabat yang bisa dipercaya, bukan seperti yang tadi yang punya backing luar biasa, yang menilikung Bung dari belakang, Bung masuk ke dalam mereka santai-santai aja. Bukan orang-orang seperti itu. Dan jangan pernah bangga ketika mereka punya uang. Mereka punya uang seolah-olah hebat. Bung jangan pernah bangga melihat mereka itu. Iya. Saya nyatakan itu. Kalau itu benar kejadiannya, bangsat itu, bajingan itu, bajingan tengi, bajingan kecil. Yakin? Sepakat itu. Nah, karena tidak lebih baik anjing daripada orang seperti itu loh. Anjing itu setia, meskipun menjilat. Ya? Sangat setia itu. Ya, kata sahabat-sahabat saya dulu, ketika ada musuh, ada pengkhianat, kau biarkan aja musuh itu dulu, habisi aja pengkhianat itu. Karena musuh itu mengetahui posisimu, sebab ada kawan yang mengkhianati. Iya. Itu real itu, ya kan? Ya kan, jadi saran ya perbaiki komunikasi dengan orang-orang masih Bung percaya. Sesekali ya keluar juga statement, ya kan? Sepakat. Kemudian ya kumpul untuk hal-hal yang besar. Ciri-ciri pemimpin itu ada di Bung. Artinya tidak pernah lari dari keadaan, ya kan? Dan tetap bertanggung jawab dengan apa yang Bung lakukan gitu ya. Resiko dari perjuangan seperti itu. Kami juga pernah merasakan itu. Berjam-jam diperiksa oleh Polda, biasa dipukuli oleh massa yang anti pemekaran, pernah juga dipukuli polisi, capek. Tapi memang Bang Arsad kau boleh tanya, Bang Wahid kau boleh tanya, capek. Orang pergerakan yang seperti itu. Kalau nggak masuk rumah sakit, masuk penjara, masuk kuburan. 3. Mati jangan lagi. Jangan. Masih ada anak abang ya. Kalau kita ini udah 2, udah kita alami ya. Iya. Oke Bung, ada yang mau disampaikan lagi harapan-harapannya? Harapan saya himbauan kepada aktivis itulah untuk pemuda dan mahasiswa lah khususnya kan. Kalau salah satu aktivis 98 mengatakan
dan dia salah satu politikus juga. Kita itu sebagai pemuda dan mahasiswa wajib dan harus seujon terhadap pemerintah saat ini. Kenapa? Apabila kita tidak seujon, tidak berpikiran negatif terhadap pemerintah, kita tidak akan tahu apa problem, apa masalah yang terjadi pemerintah, apa yang ingin dibuat oleh pemerintah yang memang itu untuk kebaikan masyarakat maupun untuk merugikan masyarakat, begitu. Yang sama-sama kita ketahui Omnibus Law kemarin itu undang-undang yang banyak saya katakan tidak pro terhadap masyarakat, baik itu di buruh, baik itu di agraria gitu. Ya saya pada saat itu berpikiran seujon bahwasanya kenapa undang-undang Omnibus Law itu dimasukkan agraria? Kenapa saat itu kita tahu ibu kota Indonesia itu akan dipindahkan di Kalimantan dan itu berkaitan dengan agraria, dengan tanah. Ada apa dengan itu gitu? Kita kan seujon gitu. Betul. Undang-undang buruh yang dikatakan itu untuk masalah pesangon dan segala macam. Untuk apa? Masalah perizinan. Apakah memang banyak perusahaan-perusahaan luar ingin masuk ke Indonesia yang mau dibuat tanpa perizinan dan segala macam gitu? Atau ingin dipermudah perizinan supaya bisa melancarkan segala usaha mereka? Kita seujon gitu. Ada apa itu semua gitu? Karena itu kita sebagai mahasiswa saat ini dan sebagai pemuda, kita seujon terhadap pemerintah atas segala peraturan, segala hal yang dibuat pemerintah gitu. Apakah itu memang untuk kebaikan atau keburukan terhadap masyarakat gitu. Jadi untuk kawan-kawan, mari kita bangkit lagi, mari kita perjuangkan lagi hak masyarakat, hak kita sebagai pemuda, yaitu menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluh kesah masyarakat, baik itu di kalangan kalangan menengah maupun kalangan ke bawah. Kalau udah kalangan ke atas ini udah pasti mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri begitu. Mari kita bangun balik ini. Jangan pernah takut dan jangan pernah minder terhadap para tikus ini gitu. Para pengkhianat ini gitu. Cukup mobil sekarang. Iya. Cukup mereka itu mengkhianati kita sekarang, tapi jangan sampai ke depannya lagi kita jadi terkhianati begitu. Jangan dibiarkan mereka. Jangan dibiarkan begitu. Dan Bung, saya sangat bersyukur. Saya adalah salah satu mahasiswa, salah satu pemuda, dan salah satu yang mengukir sejarah. Bahasanya, undang-undang Omnibus Law itu saat ini dijadikan inkonstitusional, bersyarat. Selama 2 tahun ini, undang-undang Omnibus Law itu dijadikan inkonstitusional, bersyarat, gitu. Dan saat ini kita sangat bangga. Iya, karena turut memperjuangkan. Iya, turut memperjuangkan gitu. Walaupun resikonya teman-teman kita dan saya sendiri itu masuk ke dalam jeruji begitu. Tapi tetap kita bangga gitu. Iya, betul. Sedikit cerita, Bung. Saya itu di dalam penjara itu ada 30 orang. Dan 30 orang itu saya bercerita, dipancing gitu. Saya dibilang benci terhadap ada salah satu tokoh masyarakat di situ. Yang di dalam. Di dalam itu dari Kuala Tanjung kan. Dia bilang pemerintah saat ini begini begitu, nggak sesuai dengan apa segala macam. Saya katakan, begitulah masyarakat, Pak. Saya bilang kan, ketika mahasiswa dan pemuda demo untuk menolong masyarakat masalah yang tidak diinginkan oleh masyarakat, masyarakat malah mencemooh pergerakan itu. Tapi ketika undang-undang itu sudah berlaku, masyarakat malah menjelekkan atau tidak inginkan itu gitu. Di mana sinkronnya? Ketika pemuda dan mahasiswa ikut turun, masyarakat harus dukung gitu. Jangan ketika nanti sudah turun tapi tidak dukung. Masyarakat itu juga mungkin jijik melihat oknum-oknum mahasiswa yang macam tadi itu yang Bung ceritakan. Nggak salah juga nih. Nggak salah juga. Tapi di situ kita kecewanya, dari 30 yang di kamar, 29 orang menentang saya. Masalah itu. Padahal di dalam itu ada kasus yang mencuri sawit buruh sendiri gitu. Ada orang yang memang bergerilya masalah tanah gitu. Dan banyak hal yang lainnya di dalam itu gitu. Di dalam satu tanah, itu gitu. Kasus tanah jangan Bung singgung-singgung, ini lagi viral ini. Lanjut. Jadi itu juga. Jadi saya bilang, ketika masyarakat itu dibela bikin mahasiswa pemuda, malah masyarakat itu mencemooh gitu. Ada beberapa, nggak semua sih. Ada masyarakat yang mencemooh pergerakan itu. Tapi ketika undang-undang itu sudah berlaku, malah masyarakat mencemooh balik pemerintah gitu. Jadi lucu gitu. Tapi saya bilang, saya bangga terhadap pergerakan saya walaupun saya masuk ke dalam gitu. Karena
walaupun itu bukan untuk masyarakat, tapi saya pikir itu untuk diri saya sendiri. Mungkin bukan berpengaruh sama diri saya gitu. Mungkin berpengaruh kepada anak saya. Gitu. Pasti. Kita kan nggak tahu nasib seseorang. Mungkin anak saya nanti mempunyai tanah, Iya. atau anak saya nanti masuk ke buruh gitu, Iya. atau bukan anak saya, atau cucu saya begitu. Atau jadi pengusaha sekalian. Ya, atau pengusaha sekalian. Dan itu mempunyai dampak terhadap kita gitu, walaupun bukan dari sekarang maupun sampai ke depan gitu. Pasti itu, Bung. Walaupun dampaknya nggak kita rasakan secara langsung. Iya. Batu bara jadi itu berdampak juga kepada orang-orang yang dulu menolak. Iya. Malahan orang-orang menolak sekarang banyak jadi Banyak yang jadi pejabat. Nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Seperti itu juga gitu. Jadi dalam arti kita sebagai pemuda, walaupun pemikiran, persepsi masyarakat yang seperti itu, tetaplah kita sampaikan apa yang memang menjadi keluh kesahnya dari masyarakat gitu. Karena masyarakat itu kan banyak yang kita katakan tidak sampai pemikirannya ke situ gitu. Masyarakat awam ini gitu. Yang dipikirnya ya hidup enak dan nyantai gitu. Padahal hal yang dibuat pemerintah saat ini itu berdampak ke depannya, bukan berdampak sekarang tapi berdampak ke depannya begitu. Jadi baik itu dari segala lini apapun itu, kita sebagai pemuda harus mengingatkan kembali. Mudah-mudahan ada pergerakan ke depan. Iya. Kalau saya pribadi memang sudah nggak sabar gitu untuk dalam arti bukan unjuk gigi gitu. Iya. Dalam arti untuk mengingatkan itu Risau kembali. lah melihat Iya. keadaan ini ya. Cuman pada saat ini memang itu lagi, memang ada beberapa hal yang harus saya laksanakan terlebih dahulu, tak bisa saya sampaikan begitu apa itu. Tapi pada saat ini memang ada saatnya itu. Sampai saat ini memang entah kenapa Bung, sampai saat ini dari zaman saya SMA sampai saat ini, kalau melihat kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat itu, hati saya bergejolak. Apalagi dengan isu-isu nasional yang saat ini kayak BBM gitu. Kalau saya ungkit tidak terlalu melebar, tapi dalam arti kalau kita ungkit, kita batubara ini ekonominya tergantung sama nelayan gitu. Solar sekarang susah didapatkan begitu. Apalagi sekarang udah dinaikkan begitu. Apakah tidak memikirkan hal yang seperti itu gitu? Apalagi pada saat ini kita masih pasca pandemi, memperbaiki ekonomi begitu. Kalau sebetulnya ingin bergerak ke situ gitu. Ingin bangkit lagi gitu. Apa kebijakan pemerintah untuk proteksi itu ya? Iya. Iya betul. Khususnya batu bara iya. ya. Jangan sampai nanti sudah kita layangkan. Ini yang lucunya sama pemerintah kita nih. Terusnya di provinsi maupun di kabupaten kita ini kan. Ketika nanti kita udah layangkan surat, sudah turun aksi, baru nanti pemerintah mengajak kita untuk diskusi gitu. Padahal nggak harus seperti itu ya. Padahal nggak seharusnya itu gitu. Seharusnya pemerintah saat ini ketika nanti kebijakan itu dibuat, langsung ajak diskusi, langsung ajak. Jadi apa guna dewan itu? Dewan juga mesti harus harus berpikir ke situ ya kan. Dewan ini kan kadang tidak sampai pemikirannya ke situ. Gawat. Iya, gitu. Kenapa? Orang tuh tidak sadar bahasanya mereka itu wakil dan kita ketuanya gitu. Iya. Wakil itu ya harus membantu ketua kan. Gitu. Tapi malah orang dewan itu dia menganggap bahasanya dialah ketuanya dan kita jalan dewan itu nanti ya kan. Nggak dipikirkannya ketuanya kan. Nggak ke situ mereka gitu. Dan udah duduk ayam apalagi di ruangan ber-AC gitu Udah kan. sepakat kita ganti itu nanti. Iya, sepakat kali lah. Kita ganti sama yang baru. Betul. Yang mempedulikan ketuanya. Iyalah. Karena mereka lupa mereka wakil kita. Mereka wakil. Oke, Bung. Saya rasa untuk bincang singkat, tapi saya berharap 2-3 minggu ke depan kita coba diskusi lagi ya kan. Siap. Untuk hal-hal yang lebih tajam ya kan. Ini nanti kalau kita dalami terkejut pula betul. Iya. Nanti terbuka-buka pula gitu. Iya, oke, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.